Ketika globalisasi pertama kali terjadi di awal tahun 2000-an, sebenarnya itu adalah sebuah momentum ketika merek luar atau merek Indonesia bisa bersama-sama masuk ke pasar dari negara masing-masing. Tapi seringkali justru yang menjadi kendala khususnya untuk merek Indonesia adalah kita tidak bisa untuk keluar dan bersaing dengan merek asing. Yang banyak terjadi justru banyak merek asing yang masuk ke Indonesia dan bersaing dengan merek lokal. Potensi merek lokal di masa depan untuk Indonesia bukan main, besar sekali. Dengan catatan, satu, kualitas tetap dijaga, karena kualitas merupakan pintu masuk bagi terciptanya branding yang kuat. Yang kedua ialah konsistensi atas segala hal, konsistensi atas kualitas, konsistensi atas delivery, konsistensi atas kemasan, konsistensi atas pesan-pesan yang dikirim, dan konsistensi atas pemenuhan janji dari produsen tersebut kepada konsumen. Umumnya SDM di lingkungan UKM itu belum memahami akan pentingnya sebuah brand. Mereka belum menyadari bahwa brand itu bukan sekedar nama-nama merek. Brand itu bukan sekedar merek-merek terkenal yang mungkin berdatangan dari luar negeri atau merek-merek terkenal yang sudah ada di Indonesia. Sehingga mereka cenderung meremehkan brandnya sendiri. Cara meremehkannya itu mungkin bisa dengan operasional yang tidak dijaga dengan baik, kerjasama yang kurang solid, lalu juga ketidakkompakan antar sesama karyawan yang ada di dalam internal UKM itu sendiri. Dalam usaha membangun brand butuh multidisiplin ilmu. Tidak bisa sebuah merek itu dibangun lewat sebuah logo yang baik atau sebuah produk yang enak atau sebuah tampilan gedung yang menawan. Itu tidak cukup. Butuh sebuah multidisiplin kompleks pemikiran yang pada dasarnya saling terkait antara sederhana saja dari karyawan yang bekerja sampai produk yang kemudian dihasilkan. Nah, di gambaran brand kami terdiri dari berbagai kita sebut mungkin counselor atau pendamping merek yang datang dari berbagai multidisiplin ilmu. Ada yang psikologi, ada yang desain, ada yang ahli di bidang SOP, ada yang ahli di bidang manajemen, dan kami semua bersama-sama memikirkan bagaimana sebuah merek itu bisa survive, berhasil, kuat, dan tangguh. Nah, itulah yang kemudian menjadi visi kami di gambaran brand. Di sini gambaran brand berperan bahwa sebenarnya kita bisa melaksanakan riset, sebenarnya kita bisa melakukan evaluasi dengan cara sederhana, biaya yang tentu tidak terlalu mahal, dan kita pun bisa memakai sumber daya yang ada. Dan saya rasa riset sesuatu yang wajib untuk sekarang, dan berkembangnya zaman, berkembangnya teknologi, ada internet, ya kita harus menggunakannya semuanya. Dengan demikian kita dapat menghemat biaya riset. Kita bisa melakukan riset secara sederhana aja, kita pun bisa melakukan riset untuk toko kita atau pabrik kita atau mungkin usaha kita sendiri lewat karyawan kita atau lewat kita sendiri. Jadi saya rasa tidak halangan ya, tidak ada kata untuk kenapa kita harus melakukan riset, apalagi untuk UKM. Karena kita harus mengetahui konsumen kita seperti apa, kita harus mengetahui diri kita sendiri, dan kita harus mengetahui apa kebutuhannya. Dengan berkembangnya tren di sosial media, begitu banyak brand-brand termasuk juga UKM mencoba masuk ke dalam sosial media, meskipun kebanyakan dari mereka masuk tanpa punya perencanaan yang baik. Dalam artian biasanya yang mengandalkan dua hal. Pertama, mereka masuk hanya karena mengandalkan insting marketer yang mengatakan bahwa mungkin ini sesuatu yang baru dan sesuatu yang akan menjadi besar. Atau yang kedua, karena memang pesaingnya telah masuk lebih dulu, sehingga sosial media hanya dijadikan sebagai arena untuk mereka eksis saja, tetapi tanpa ada perencanaan. Padahal mustahil kita bisa berhasil di sosial media jika kita tidak punya perencanaan, termasuk juga jika kita tidak melakukan riset yang secara terus-menerus.
saya rasa agak sulit untuk berhasil di sosial media, sehingga memang jika ada istilah yang mengungkapkan bahwa sosial media itu adalah sesuatu yang low cost high impact, menurut saya tidak juga, karena memang costnya juga cukup tinggi. Artinya ada biaya-biaya untuk akses internet, terus juga ada biaya-biaya untuk riset dan biaya-biaya untuk bagaimana kita mengolah konten yang baik. Hal-hal itu yang perlu dipertimbangkan ketika kita ataupun UKM ingin masuk ke arena sosial media. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam membuat sebuah desain. Tetapi hal paling utama yang sebetulnya harus diperhatikan oleh para UKM kita adalah menentukan target marketnya. Siapa customer yang ingin kita tuju? Apa sebetulnya yang mereka sukai? Dari situ, ketika semuanya sudah jelas, maka kita akan dengan mudah membuat sebuah desain. Bagaimana penentuan warnanya, bagaimana membuat sebuah elemen grafis yang baik, itu semua akan sangat mudah sekali. Jadi paling pertama adalah kita harus mengetahui siapa target market. Misalkan bagaimana target market untuk kelas orang tua. Oh, mereka harus membuat desain dengan warna-warna yang lebih earth tone, dengan elemen desain yang lebih graceful atau lebih hangat, lebih warm, atau sedikit lebih mature, lebih dewasa. Tidak bisa bentuk-bentuk yang terlalu kekanak-kanakan. Itu semuanya yang harus kita perhatikan. Hal-hal detail seperti itu yang pada akhirnya membuat sebuah persepsi yang kuat terhadap sebuah produk. Perusahaan UKM banyak yang ngerti mengenai PR. Padahal kita tahu manfaat PR itu adalah salah satu solusi untuk berkomunikasi, khususnya komunikasi pemasaran dengan cara yang efisien tapi efektif. Contohnya gini, kalau kita mau mengiklankan produk kita atau mau memasarkan produk kita bisa pasang di iklan, katakanlah di Kompas misalnya gitu. Tapi Anda tahu, satu halaman Kompas itu nilainya berapa ratus juta? Satu halaman, gitu kan? Akhirnya dengan budget yang tersedia, kita mungkin cuma dapat berapa kolom. Tapi kalau kita dengan PR adalah kita yang kita perlukan hanya bagaimana kita membuat suatu story atau cerita yang mempunyai nilai berita, maka para media itu akan tertarik untuk mengulas atau menulis mengenai produk atau jasa kita. Nah, pengetahuan tentang media, pengetahuan tentang bagaimana cara kerja media inilah salah satu yang penting dalam PR. Yang saya kerjakan pada dasarnya adalah disebut dengan business design. Jadi business design itu pada dasarnya semua perusahaan itu memiliki produk atau servis. Nah, produk atau servis ini bisa saja dalam kurun waktu tertentu kemudian berubah atau sebenarnya dari awal tidak cocok dengan marketnya. Jadi yang kita kerjakan adalah mencoba merubah, mencari ide-ide baru seperti apa produk atau servis yang lebih cocok untuk pasar. Kami berharap bahwa kita bisa bersama-sama bersinergi. Seringkali saya merasa sebel banget gitu ya kalau harus melihat kok kita harus nunggu yang namanya Starbucks untuk masuk ke Indonesia dan membuat sebuah kedai kopi yang begitu nyaman. Kenapa kita harus menunggu Pizza Hut untuk bisa masuk ke Indonesia dengan melakukan sebuah konsep merek yang sebenarnya hanya menjual pizza, tapi begitu teratur, begitu tersistemasi dan saya pikir kita pun Indonesia bisa. Branding ialah janji. Kita menjanjikan hal yang baik bagi target audience, bagi customer. Dengan demikian, janji tersebut harus direalisasikan. Realisasinya ialah apa? Realisasinya ialah dengan mendeliver, dengan memproduksi barang-barang dan jasa yang sesuai dengan janji yang kita berikan kepada customer tersebut. Manakala manajemen kita tidak kuat, maka kita tidak bisa memberikan produk dan jasa tersebut, dan dengan demikian kita tidak bisa memenuhi janji tersebut. Dan apa dampaknya apabila kita tidak dapat memenuhi janji kita terhadap customer? Bisa dipastikan bahwa produk dan jasa kita akan kalah di pasar karena customer akan kecewa,
dan kemudian pada gilirannya customer akan meninggalkan produk dan jasa kita. Kenapa? Karena produk yang tidak didukung oleh manajemen yang kuat akan menimbulkan negatif campaign dalam bentuk tidak terrealisasinya janji kita kepada target audience. Dengan adanya konsistensi tersebut, maka bisa dipastikan bahwa consumer akan melihat bahwa produk ini memang layak untuk dikonsumsi, produk ini memang layak untuk dibeli, dan produk ini memang layak untuk didapatkan. Satu. Yang nomor dua ialah bahwa kenapa masa depan merek lokal akan sangat gemilang, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kaitannya ialah dengan peluang yang sangat besar atas adanya perdagangan bebas, era AFTA, era WTO membuat tidak ada lagi batas negara. Siapa yang bisa konsisten, siapa yang bisa menjaga kualitas, siapa yang bisa mendeliver value yang lebih baik dibandingkan dengan persaingan, maka dia akan lebih memenangkan pasarnya. Karena itu bisa dibilang bahwa apabila UKM kita bisa konsisten atas segala yang dijanjikannya, maka kita bisa melihat masa depan yang gemilang bagi merek lokal yang diproduksi oleh UKM di Indonesia. Saya percaya itu. Tapi saya percaya bahwa orang-orang yang punya komitmen, orang-orang yang punya visi, orang-orang yang punya harapan dan mimpi akan bisa membawa merek mereka menjadi besar, bahkan mendunia. Itu adalah mimpi kami. Tentu proses ini tidak bisa dilakukan dalam 1-2 hari, perlu waktu bertahun-tahun, dan kami ada di sini untuk Anda, untuk para merek-merek Indonesia, para merek lokal yang punya visi dan cita-cita. Bersama kami, saya mengharapkan bahwa Gambaran Brand bisa berpartner, saling sharing, berbagi ilmu pengetahuan, saling bersama-sama membuka pasar untuk bisa menciptakan merek lokal Indonesia yang tangguh. Bukan 1, bukan 2, kalau bisa ribuan merek lokal.